Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. 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 Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara-saudara terkasih. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup pada hari ini, boleh bernapas, semuanya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan. Saudara terkasih, jika Tuhan belum datang, itu adalah karena Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita anak manusia, agar kita bertobat dan lebih mengasihi Tuhan lebih sungguh, dan kita berbuah-buah kebenaran, berbuah-buah yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan bagi kita agar kita diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk mengerjakan keselamatan kita lebih sungguh. Sebab karena begitu besar kasih Allah bagi kita, saudara terkasih, oleh karena itu biarlah kita di masa-masa akhir zaman ini, saudara terkasih, berbuah-buah seperti pokok anggur, berbuah-buah lebat, buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, berbuah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan.
yang tertulis pada Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Baiklah, saya akan membacanya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya, dan Bapakulah pengusahanya. Saudara terkasih, di mana Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Di mana ranting-ranting itu bila melekat pada pokok anggur, ia akan berbuah yang banyak. Saudara terkasih, pokok anggur itu akan berbuah apabila ia sungguh-sungguh melekat. Apabila rantingnya itu melekat sungguh di pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita harus melekat pada pokok anggur yang benar, saudara terkasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita di luar Yesus Kristus Tuhan. Dan ranting itu akan berbuah, saudara terkasih, berbuah banyak, saudara terkasih, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama. Sebab itulah saudara terkasih, pada Amsal 17 ayat ke-6, saudara terkasih, mahkota orang-orang tua adalah anak-anaknya, dan kemuliaan anak-anak adalah leluhurnya, saudara terkasih, moyangnya. Saudara terkasih, bila kita renungkan firman Tuhan, jika sebuah ranting itu melekat sungguh pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka ia akan berbuah banyak, saudara terkasih. Keturunannya akan menjadi kuat, keturunannya akan menjadi keturunan yang sungguh-sungguh kuat dan gagah perkasa, karena leluhurnya ranting itu, saudara terkasih, melekat pada pokok anggur yang benar. Leluhur kita melekat pada pokok anggur yang benar, saudara terkasih, sehingga orang-orang tua mahkotanya adalah anak-anaknya. Ia mempunyai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang kuat dan perkasa, saudara terkasih, yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jika pokok ranting itu tidak melekat pada pokok anggur yang benar, saudara terkasih, ia akan menghasilkan buah yang tidak baik, saudara terkasih, buah yang asam, buah yang busuk, saudara terkasih. Dia akan menghasilkan buah yang asam, bahkan busuk, saudara terkasih. Itulah sebabnya, saudara terkasih, kita harus hidup menuruti firman Tuhan, harus dibersihkan oleh firman Tuhan, harus menerima air hidup, yaitu firman Tuhan. Jangan kita, saudara terkasih, menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bila kita lihat, saudara terkasih, apabila ranting seseorang atau orang-orang tua kita, saudara terkasih, apabila dia tidak melekat pada pokok anggur yang benar, hidup menuruti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saudara terkasih,
dan berbalik, saudara terkasih, ia melanggar hukum-hukum Tuhan. Apabila seorang orang tua melakukan perdukunan, menyembah berhala, saudara terkasih, maka akan terjadi kutuk-kutuk, saudara terkasih. Bila ada dalam kehidupan kita, anak kita mengalami kawin cerai, saudara terkasih, mengalami banyak masalah dalam rumah tangga, kehidupannya, saudara terkasih, dalam rumah tangganya selalu ada masalah, saudara terkasih, selalu ada keturunan itu kawin cerai, saudara, itu adalah sebuah kutukan di mana karena orang tuanya itu menyembah berhala atau pergi ke dukun, sehingga kutuk perdukunan, kuasa perdukunan itu, saudara terkasih, menjadi kutuk bagi anak-anaknya, saudara terkasih. Itulah betapa pentingnya kita harus hidup benar di pokok anggur itu melekat. Kita harus melakukan segala perintah-perintah Tuhan dengan setia dalam takut akan Tuhan. Dan juga ada lagi, saudara terkasih, bila ada kita melakukan persugihan, saudara terkasih, pelaris agar mendapat kekayaan dari hasil perdukunan, saudara terkasih, memang terjadi kaya, saudara terkasih. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih? Anak kita akan mengalami kutuk, saudara terkasih. Bisa terjadi anak itu menjadi bodoh, lemah, saudara terkasih, karena dalam perdukunan itu dia meminta tumbal, dan berkat-berkat yang ada pada anak itu ditarik oleh dukun itu dan diserap kepada orang tuanya, sehingga anak itu kehilangan berkat, saudara terkasih. Sebab itulah maka dikatakan bahwa iblis itu adalah sang pencuri, pembunuh, dan pembinasa, saudara terkasih. Sehingga, saudara terkasih, betapa kita harus sungguh-sungguh melekat pada pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting, harus meresap sari-sari makanan dari pokok anggur yang benar itu, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus, saudara terkasih. Kita harus mendengar suara Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dan melakukan firman Tuhan itu dengan setia, saudara terkasih. Dan pokok anggur itu dan ranting-ranting itu pun akan berbuah, saudara terkasih. Itu pun harus dibersihkan oleh firman Tuhan, selalu dibersihkan, saudara terkasih. Dan dia akan dipotong, saudara terkasih, supaya dia lebih lagi berbuah lebat, saudara terkasih. Begitupun kehidupan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, akan terjadi proses pembersihan, saudara terkasih, proses pemotongan, saudara terkasih, terhadap diri kita. Itu proses pembersihan itu akan terjadi selama kita hidup agar kita berbuah-buah. Terjadi pemotongan, saudara terkasih, supaya kita lebih berbuah-buah banyak dan manis, saudara terkasih. Bagaimanakah pembersihan itu, saudara terkasih? Kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu sudah bersih oleh karena firman-Ku. Kita harus sungguh-sungguh mendengar suara firman Tuhan itu, saudara terkasih, agar proses pembersihan itu, saudara terkasih, lebih cepat, lebih sempurna, lebih cepat dan bagus, saudara terkasih. Dan kita harus dipotong.
Jika ada, kita akan mengalami, saudara terkasih, jika ada kecokakan pada diri kita, ada kesombongan, saudara terkasih, itu akan dipotong oleh Tuhan. Agar kita berbuah-buah, kita merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Sebab itu, apapun keadaan kita, masalah pencobaan yang ada di dalam hidup kita ini adalah proses Tuhan untuk membersihkan diri kita, membersihkan kita agar kita lebih bersih, yaitu supaya kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, berbuah-buah yang banyak, saudara terkasih. Proses pembersihan itu, saudara terkasih, sungguh sangat menyakitkan, saudara terkasih. Sangat menyakitkan. Tuhan memberikan kita sakit penyakit, diizinkan kita menderita sakit, saudara terkasih, supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Kita diberikan kekurangan, saudara terkasih, supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, agar kita merendahkan diri, saudara terkasih. Tuhan memberikan kita, saudara terkasih, teman hidup yang keras, yang membuat kita sebal, agar melatih kesabaran kita, saudara terkasih, agar kita menghasilkan kesabaran, buah kesabaran dalam hidup ini. Sebab itu apapun keadaan kita, semuanya itu adalah proses untuk membersihkan hidup kita. Sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan, kamu memang sudah bersih oleh firman-Ku. Sebab itu kita harus mendengarkan firman itu tuh, saudara terkasih. Jangan kita menjadi pendengar saja. Jika kita hanya menjadi pendengar, kita seumpama seorang perempuan yang bercermin. Setelah ia bercermin dan pergi, dia lupa akan rupanya, saudara terkasih. Tetapi kita harus menjadi pelaku firman, yaitu kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkannya, saudara terkasih, dan kita melakukannya. Sebab firman itulah yang membersihkan kita, yang mengubah hidup kita, saudara terkasih. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, Ibrani 4:2 berkata, jika kamu menganggap meremehkan firman Tuhan, saudara terkasih, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Pada Ibrani 4 ayat 2, saudara terkasih, jika kita meremehkan firman Tuhan, maka kita adalah orang yang tertinggal. Saudara terkasih, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Jika kita beribadah, saudara terkasih, kita harus merenungkan firman yang kita terima dan kita melakukannya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan pada Matius 18 ayat 9, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, potonglah, dan jika matamu itu menyesatkan engkau, cungkilah daripada engkau dengan lengkap segalanya tubuhmu, tapi engkau masuk api neraka. Lebih baik engkau dengan tangan buntung atau kaki buntung dengan mata yang buta masuk dalam kerajaan surga, saudara terkasih. Firman Tuhan, saudara terkasih, maksudnya jika mata kita menyesatkan kita atau kaki kita membuat kita berdosa, saudara terkasih, firman Tuhan, potonglah itu daripada kamu masuk api neraka, saudara terkasih. Lebih baik kamu tidak mempunyai kaki atau berkaki buntung atau tangan buntung atau mata buta masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti kita memotong kaki atau tangan kita atau mencungkil mata kita, saudara terkasih, tetapi kita harus mempergunakan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan.
Sebab firman Tuhan berkata pada Roma 12 ayat 2, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan hidup dan kudus, itulah yang berkenan bagi Allah demi kemurahan Tuhan. Saudara terkasih, kita harus mempergunakan tubuh ini yang hidup ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, kita harus mempergunakan tubuh ini, seluruh anggota tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah demi kemurahan Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu kita harus menjaga mata kita, pikiran kita, kaki kita melangkah, tangan kita, perbuatan kita. Saudara terkasih, kita harus menjaganya. Begitupun kita, kalau kita mempunyai gadget, HP, kita harus memperhatikan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Jangan kita melihat perkara-perkara yang menimbulkan dosa dan pikiran-pikiran jahat yang membuat kita tenggelam di dalam dosa dan masuk dalam pencobaan. Saudara terkasih, itu seumpama saudara terkasih bagaikan hama di pokok anggur. Saudara terkasih, hama yang membusukkan sehingga pokok anggur itu, ranting-ranting itu tidak dapat berbuah-buah banyak, berbuah manis. Saudara terkasih, kita harus menjaga mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang daripada gadget kita. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya, dan ranting-ranting yang berbuah akan dibersihkannya. Kita akan mengalami pemrosesan pembersihan. Saudara terkasih, selama kita bernapas, selama kita hidup. Saudara terkasih, sebab itu agar proses pembersihan itu, saudara terkasih, lebih bagus, kita harus sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita pergunakan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga saudara terkasih, kita menjadi surat-surat Kristus dimanapun kita berada. Surat Kristus yang bukan ditulis dengan tinta atau pena atau di batu, saudara terkasih, tetapi surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah itu sendiri, yaitu tertulis di 2 Korintus 3 ayat 3. Sebab itu kita harus menjadi surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta atau ditulis di sebuah batu, tetapi ditulis di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini kita senantiasa melekat pada pokok anggur yang benar. Kita ranting-rantingnya akan berbuah-buah banyak, berbuah-buah manis yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dari segala perbuatan-perbuatan tercela, penyembahan-penyembahan berhala, perdukunan. Saudara terkasih, kita putuskan, kita patahkan itu semua kutuk-kutuk dari nenek moyang, itu kutuk-kutuk perdukunan atau ikatan-ikatan roh peramal, sihir, ahli nujum, oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sampai disinilah kesaksian ini, kiranya diberkatilah kita senantiasa, dan biarlah kita berbuah-buah yang manis, berbuah-buah kebenaran. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Shalom.